Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridah Amelia, jurusan Informatika dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini, saya akan mendemokan tugas akhir yang saya buat dengan judul Rancangan Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan di Wilayah RW 9 Cempaka Baru Kemayoran pada masa pandemi COVID-19. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari studi kasus pelayanan kependudukan ini. Kantor RW 9 merupakan bagian dari instansi pemerintahan yang bertugas untuk mengelola data kependudukan, melakukan pemberdayaan kemasyarakatan, serta mengadakan kegiatan kemasyarakatan yang ada di wilayah tersebut. Namun, pengelolaan data kependudukan masih dilakukan secara manual, dicatat secara manual dan diolah secara manual oleh petugas, serta dokumentasi yang bersifat berkas sangat rentan terjadi ketidakakuratan data dan minimnya transparansi terhadap pembuatan laporan. Oleh sebab itu, menjadi suatu kebijakan yang tepat jika kantor RW 9 melakukan revolusi baru terhadap sistem kependudukan yang bersifat konvensional menjadi digital, dari yang secara manual menjadi terkomputerisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang identifikasi masalah. 1. Penyimpanan data masih dalam bentuk berkas. Hal itu mengakibatkan data sangat rentan terjadi kerusakan yang mengakibatkan pengulangan terhadap pengelolaan data. Yang kedua, pengelolaan data tidak dilakukan secara real time, sehingga minimnya transparansi terhadap pembuatan laporan karena petugas harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses rekapitulasi data. Dari permasalahan yang ada, saya menemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem informasi pelayanan kependudukan untuk mengelola data penduduk pada RW 9 ini. Lalu, apa tujuan penelitian ini? 1. Mempermudah pengelolaan data dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan bagi pengurus RT/RW. Yang kedua, memudahkan dalam merepresentasikan data kependudukan dalam penyajian data yang tepat secara real time. Yang ketiga, memudahkan kegiatan laporan kependudukan dengan kondisi data yang valid. Metodologi penelitian yang saya gunakan ada dua, yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan saya lakukan dengan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keseluruhan tahap pengumpulan data ini berfungsi sebagai bahan penunjang dalam mencapai tujuan penelitian. Yang terakhir, membahas tentang pemrograman. Bahasa pemrograman apa saja yang saya gunakan untuk membuat sistem informasi ini, yaitu ada HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, dan MySQL. Lalu, software pendukung apa yang saya gunakan untuk membuat sistem informasi ini? 1. Ada VS Code sebagai editor, kedua Xen sebagai local server, ketiga Chrome untuk mengakses program. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Program saya berbasis website, yang mana saya harus memasukkan alamat website ke dalam browser untuk mengakses program. Saya masukkan dengan keyword localhost skripsi. Kenapa localhost? Karena data program ini masih berada di dalam local server, yaitu aplikasi exam, yang mana folder skripsi berada di folder htdocs. Htdocs ini adalah bagian dari local server. Halaman website ini akan menampilkan halaman yang dapat diakses oleh penduduk atau guest user ketika website ini diupload ke internet. Nah, di sini ada header, ada halaman body atau isinya dari tiap menu yang nantinya kita pilih. Lalu di sini ada bagian footer. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian headernya dulu. Di sini ada nomor telepon dari kantor RW 9, namun nomor telepon ini palsu ya. Dan di sini ada alamat email. Lalu di sini ada menu untuk login ke admin. Di sini ada bagian search-nya juga. Lalu di sini ada bagian menunya. Nah, di sini ada menu beranda, menu data kependudukan, menu acara kegiatan, menu pasien COVID-19, dan terakhir menu keuangan. Lalu yang seperti ini, drop down list, menu data kependudukan ini memiliki sub-menu di dalamnya, yaitu ada data kartu keluarga, ada data penduduk, data kematian penduduk, data penduduk pindah, data keluarga tidak mampu. Nah, di sini juga yang pasien COVID-19, karena ini drop down list, terdapat submenu di dalamnya, yaitu jumlah pasien COVID-19, jumlah pasien COVID-19 sembuh, jumlah pasien COVID-19 meninggal. Yang terakhir ini juga keuangan memiliki submenu di dalamnya, yaitu ada keuangan RT dan keuangan RW. Karena ini berada di menu beranda, isi di dalam menu beranda ini terdapat visi misi dari RW 9, yaitu di sini ada gambarnya dan di sini ada kata-kata dari visi misinya. Lalu di sini ada tabel kepengurusan RW 9. Nah, di sini tertera kolom dari RT RW, misal RT 2 ketuanya Zainal, sekretarisnya Rohman, bendaharanya Munawir, ketua PKK-nya Furqoni Ahad, ketua Karang Tarunanya Gia, ketua seksi keamanannya Alia Roma, ketua seksi kebersihannya Ani. Nah, di sini ada juga periode awal jabatan dan periode akhir jabatan. Nah, di sini RW 9 itu maksudnya adalah ketua RW 9, sekretaris RW 9, bendahara RW 9, dan seterusnya. Nah, nama-nama ini juga palsu ya, bukan yang sebenarnya. Informasi RW 9 maksud dari website ini adalah apa? Ini ada kontaknya,
Lalu di sini ada Google Maps untuk mencari lokasi kantor RW 9. Lalu selanjutnya kita ke menu data kependudukan, kita pilih submenu data kartu keluarga. Nah, di sini isi submenu dari data keluarga yaitu ada jumlah data kartu keluarga secara grafik. Di sini ada keluarga tetap dan keluarga pendatang, keluarga tetap yang warna biru dan keluarga pendatang yang warna hijau. Di sini RT 2 tercatat memiliki keluarga tetap yaitu ada 7 keluarga, dan RT 3 ada 1 keluarga, dan RT 4 ada 1 keluarga. Maksudnya keluarga tetap. Di sini RT 5 ada 2 keluarga tetap dan 1 keluarga pendatang. Di RT 6 ada 1 keluarga tetap. Nah, ini dalam bentuk grafiknya. Nah, di sini daftar jumlah data keluarga secara tabel yang dapat dibaca oleh pengguna yang mengakses website ini. Menu data penduduk. Sama, data penduduk pun akan menampilkan grafik jumlah data penduduk secara per RT. Di sini pun ada daftar jumlah penduduk yang ada dari tiap-tiap RT. Di sini ada data penduduk pindah. Di sini juga menjelaskan tentang jumlah data penduduk pindah dari tiap bulannya. Dan di daftarnya ini dari tiap RT-nya juga dijelaskan berapa penduduk yang pindah, bulan ke berapa pindahnya. Lalu di sini ada data keluarga tidak mampu. Nah, di sini juga menjelaskan tentang tiap RT memiliki berapa keluarga yang tidak mampu. Di sini juga terlihat dari daftarnya berapa jumlah per RT total keluarga yang tidak mampu. Selanjutnya, penjelasan tentang menu acara kegiatan. Di sini tertera daftar acara kegiatan yang ada di RW 9. Contohnya yang terdaftar yaitu judulnya Halal Bihalal 2021. Tanggal pelaksanaannya 14 Mei 2021, tempat pelaksanaannya di kantor RW 9. Lalu target pelaksanaannya tuh ke siapa? Yaitu ke seluruh pengurus RW 9. Di sini juga ada isi dari penjelasan kegiatan tersebut. Nah, berikut tampilan daftar acara kegiatan. Selanjutnya di sini ada menu pasien COVID-19 dan kita pilih submenu jumlah pasien COVID-19. Di sini tertera grafik jumlah data pasien COVID-19 tiap bulannya. Lalu di sini ada contoh jumlah pasien COVID-19 pada bulan Mei terdapat yang terkonfirmasi yaitu 2 pasien. Nah, di sini juga tertera tabel penjelasan tentang wilayah RT, total penduduknya, dan bulan terkonfirmasinya. Jadi, ada 1 penduduk yang ada di wilayah RT 2, bulan terkonfirmasi positif COVID-19-nya itu pada bulan ke-5. Lalu kita lanjut ke submenu jumlah pasien COVID-19 sembuh. Nah, di sini ada grafik jumlah pasien COVID-19 sembuh itu ada 1 pada bulan Mei, yaitu pada penduduk di RT 2, bulan ke-5 dia terkonfirmasi sembuh. Selanjutnya, submenu jumlah pasien COVID-19 meninggal. Di sini ada grafiknya juga pada bulan Mei. Pasien COVID-19 terdapat 1 orang yang meninggal, yaitu pada yang ada di wilayah RT 6, total penduduknya 1, bulan terkonfirmasinya yaitu bulan ke-5. Lanjut kita ke menu keuangan. Di sini kita pilih submenu keuangan RT. Di sini ada daftar sisa kas keuangan RT. Di sini dijelaskan jumlah sisa keuangan kas RT dari RT 1 sampai dengan RT 12. Selanjutnya kita ke keuangan RW. Nah, di sini tertera daftar data keuangan kas RW, yaitu berupa pemasukan kas, pengeluaran kas, serta sisa uang kas. Nah, di sini ada contoh tanggal 31 Mei itu ada pemasukan dari iuran kas per RT dengan nominal 200.000, dan di sini ada pengeluaran kas pada tanggal 1 Agustus mengeluarkan uang untuk membeli ATK 100.000, maka sisa uang kasnya itu 100.000. Jadi ini terintegrasi antara pemasukan kas dan pengeluaran kas sama-sama sesuai. 200 dikurang 100 sisa 100. Nah, data-data yang ada di halaman website frontend ini yang dapat diakses oleh penduduk itu hasil dari penyimpanan atau pengelolaan data yang dilakukan oleh admin. Nah, kita klik menu login adminnya. Di sini kita masukkan username dan password, lalu akan muncul halaman admin. Kita mulai dengan menu beranda. Ketika kita klik menu beranda atau kita masuk ke halaman admin, langsung muncul halaman grafik data yang keseluruhan penduduknya itu tiap RT ada berapa penduduknya, lalu di sini kartu keluarga tiap keluarga asli atau keluarga pendatang ada berapa per RT-nya. Terus di sini ada jumlah kematian penduduk per RT-nya ada berapa orang, lalu di sini juga penduduk pindahnya ada berapa orang, terus keluarga tidak mampu yang ada per RT-nya itu ada berapa, lalu di sini ada pasien COVID-19-nya per RT-nya itu ada berapa orang. Nah, selanjutnya kita ke menu master data penduduk dan pilih submenu data kartu keluarga. Nah, di sini tertera tabel kartu keluarga yang terdaftar atau tercatat di database pada wilayah RW 9 ini. Dan ini hanya contoh ya, sampel-sampel ini tidak yang sebenarnya, data ini tidak yang sebenarnya. Saya hanya menginput untuk sesuai kebutuhan saja. Nah, di sini misal ada nomor kartu keluarganya, di kepala keluarganya, nama kepala keluarganya, RT tinggalnya di mana, alamat tinggalnya di mana, lalu kategori penduduknya. Maksudnya di sini kategori penduduk
keluarga asli atau keluarga pendatang. Nah, di sini itu bisa menghapus, mengubah, dan melihat detail. Kita coba lihat detailnya. Nah, di sini itu tertera kartu keluarga dengan isi dari informasi tentang kartu keluarga. Nah, di sini yang terpenting adalah bagaimana menginput penduduk atau menginput data penduduk, yaitu dari data anggota keluarga ini. Jadi, tiap penduduk harus memiliki kartu keluarga, dan kartu keluarga itu akan memiliki anggota keluarga. Nah, di sini tertera tentang kartu keluarga, dan di sini ada anggota keluarganya bernama David sebagai status hubungan anak. Misal kita tambah data anggota keluarga, karena di sini Ahmadnya belum terinput, kita input sebagai Ahmad. Kita input Ahmadnya. Data sudah tersimpan, kita coba cek, dilihat detail lagi. Nah, di sini terlihat nama Ahmad sebagai suami dan David sebagai anak. Nah, data yang ada di anggota keluarga ini akan tersimpan di keseluruhan penduduk juga. Di sini terlihat ada David dan ada Ahmad. Di sini kita juga bisa melihat detail dari David dan Ahmad. Ini detail informasi tentang David, dan ini informasi tentang Ahmad. Nah, kita juga bisa mengubah data dari data kartu keluarga ini. Misal kepanjangan dari Ahmad itu misal seperti ini. Dan data pun berhasil tersimpan. Terlihat perbedaan antara yang tadi hanya Ahmad, sekarang menjadi Ahmad Ijal. Selanjutnya, kita mencoba untuk menambahkan data kartu keluarga. Kita input dengan nomor kartu keluarga yang asal aja dulu. Lalu nicknya, nama kepala keluarganya, dari penduduk asli. Nah, di sini juga saya setelah sediakan alamat yang memang ada di wilayah RW 9 ini, alamat-alamat yang terdaftar di RW 9. Kita lihat data berhasil tersimpan dan ada di tabel kartu keluarga ini. Berarti berfungsi untuk menyimpan data kartu keluarga. Selanjutnya kita bahas bagaimana tentang cetak laporan data. Nah, di sini ada form untuk cetak laporan data, dapat dicetak secara keseluruhan data dan dicetak sesuai periode. Bisa kita cetak keseluruhan datanya terlebih dulu. Nah, di sini akan tertera keseluruhan dari data kartu keluarga yang terdaftar di RW 9 dari awal sampai dengan akhir. Sedangkan per periode itu kita bisa dengan menginput tanggal sesuai yang dibutuhkan. Nah, ini 1 Februari sampai dengan Agustus tertera nama-nama berikut. Selanjutnya kita membahas tentang data keseluruhan penduduk. Nah, data keseluruhan penduduk ini tidak ada tombol tambah data penduduk, karena untuk menambahkan data penduduk harus menginput dari tambah data anggota keluarga. Di sini hanya bisa menghapus, mengubah, dan melihat detail. Nah, kita coba lihat detail informasi. Ini data detail informasi penduduk yang kita pilih. Lalu di sini kita bisa mengubah, misal kita mengubah namanya. Data pun berhasil terubah. Misal kita menghapus data penduduk, misal salah satu kita hapus datanya ini saja misalnya. Datanya pun berhasil terhapus. Nah, di sini juga bisa melakukan cetak laporan data. Di sini ada cetak keseluruhan data dan cetak data sesuai periode. Kita coba cetak keseluruhan datanya. Nah, terdapat laporan keseluruhan data dari data penduduk yang ada di RW 9. Selanjutnya saya menjelaskan tentang data kematian penduduk. Nah, di sini tertera data tabel kematian penduduk yang terdaftar di RW 9. Di sini ada nomor suratnya, RT berapa, NIK-nya berapa, terus namanya siapa, tanggal kematiannya tanggal berapa, terus usianya berapa, NIK pelapornya berapa, nama pelapornya siapa. Nah, di sini juga ada tombol tambah data, cetak laporan. Terus dari data ini kita bisa menghapus, mengubah, serta mencetak surat keterangannya. Misal kita tambah dulu, kita coba tambah. Kita pilih tambah, misal
sebat saja. Lalu di sini kita pilih tanggal kematiannya. Nah, usia penduduknya akan terinput secara otomatis. Lalu tempat kematiannya kita isi tiap-tiap fieldnya. Lalu kita pilih pelapornya siapa, misal anaknya, dan kita pilih tambah data. Lalu terinput nama data Ahmad. Misal kita ingin ubah datanya, kita ubah tanggal kematiannya, kita ubah datanya dan berhasil tersimpan. Misal kita hapus juga datanya, dan data pun berhasil terhapus. Kita cek surat keterangannya dan dapat menghasilkan surat keterangannya. Ini sesuai informasi yang terinput ke database. Lalu kita bisa mencetak laporan data kematian. Kita bisa mencetak secara keseluruhan dan secara periode. Misal kita cetak secara keseluruhan. Nah, berikut mencetak keseluruhan data dari data kematian penduduk. Lanjut ke data penduduk pindah. Di sini juga tertera data tanggal penduduk pindah. Di sini ada tambah data, menghapus, mengubah, mencetak surat keterangan, lalu mencetak laporan data pindah. Kita coba input tambah datanya. Misal yang pindah adalah Panji. Tanggal pindahnya misal hari ini. Alasan pindahnya karena bekerja, alamatnya di Jalan Bekasi. Nah, data akan berhasil tersimpan. Nah, misal kita juga ingin menghapusnya kembali, kita klik button hapusnya, data pun berhasil terhapus. Kita juga bisa mencetak surat keterangannya, kita cetak, lalu data tersebut akan menampilkan surat keterangan dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita bisa juga mencetak laporan sesuai cetak keseluruhan data. Nah, di sini akan tertera data-data yang pindah dari wilayah RW 9. Selanjutnya kita membahas tentang data keluarga tidak mampu. Di sini kita terlihat data keluarga yang tidak mampu. Di sini ada button tambah, ada button cetak laporan, ada menghapus dari tiap baris data, terus mengubah, lalu ada cetak surat keterangan. Misal kita mulai dengan mengubah terlebih dulu. Misal kita ubah penduduk pemohonnya, atau tanggal saja deh, tanggal kita ubah jadi 31, dan data berhasil berubah, tanggal pemohonannya itu berubah. Dan di sini kita bisa mencetak surat keterangannya. Di sini terlihat informasi dari keterangan penduduk atau keluarga yang tidak mampu. Selanjutnya kita bisa melakukan cetak laporan. Di sini ada cetak keseluruhan data dan cetak periode per periode. Kita coba cetak keseluruhan datanya. Nah, di sini akan tertera data-data keluarga tidak mampu yang ada di wilayah RW 9. Lanjut ke master data surat. Kita coba pilih surat pengantar, kita tambah datanya. Kita pilih misal si David ingin membuat surat pengantar. Ada tanggal pembuatan suratnya hari ini untuk kebutuhan pembuatan SKCK. Kita tambah data dan data pun berhasil tersimpan. Dan kita lanjut membuat cetak surat pengantarnya. Kita coba cetak, lalu akan menampilkan informasi. Oke, kita coba cetak laporan datanya. Kita cetak keseluruhan data, lalu data pun berhasil tercetak, laporan data pun berhasil tercetak sesuai dengan data dari keseluruhan pembuatan surat pengantar. Begitupun juga dengan surat keterangan domisili. Di sini juga ada master data kegiatan. Di sini kita membedakan karena tiap pengurusnya itu pasti berbeda. Kita coba pilih salah satu contohnya untuk didemokan, yaitu data kegiatan umum. Di sini tertera data tabel kegiatan umumnya, ada tombol tambah, ada cetak laporan, ada menghapus, mengubah, serta mencetak surat edarannya. Nah, di sini kita bisa tambah data. Misal kita tambah datanya di sini. Yang melakukan sebagai ketua pengurusnya itu ada Mulyadi. Pelaksananya sekarang, kita tempat pelaksanaannya di tambah data, dan data pun berhasil terinput. Kita coba mengubahnya, misal kita ubah ini, dan data pun berhasil berubah. Kita coba hapus,
Data pun berhasil terhapus. Kita coba cetak salah satu datanya, cetak surat keterangannya, dan data pun berhasil tercetak sebagai surat edaran kegiatan. Lalu kita bisa juga mencetak laporannya dengan cara cetak keseluruhan data atau cetak per periode. Bisa kita ambil contohnya cetak keseluruhan datanya saja. Data pun berhasil tercetak sesuai dengan kebutuhan yang kita pilih tadi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang menu data pasien COVID-19. Kita pilih submenu data pasien COVID-19. Di sini tertera data tabel pasien COVID-19 atau penduduk yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, di sini ada button tambah data, cetak laporan data, lalu di tiap baris datanya terdapat perkembangan, yaitu ada button meninggal dan button sembuh. Lalu ada button hapus dan button ubah. Nah, misal kita coba tambah data pasien COVID-19. Kita coba pilih data penduduknya, lalu tambah konfirmasinya, tempat isolasinya. Nah, jika data hanya terkonfirmasi positif COVID-19, status akan terlihat isolasi. Seperti itu. Misal kita ingin mengubah datanya terlebih dulu, bisa kita ubah tempat isolasinya. Data pun berhasil berubah. Misal kita ingin menghapus datanya juga, data pun berhasil terhapus. Kita coba cetak laporan. Nah, di sini sama seperti yang lainnya, terdapat cetak keseluruhan data dan cetak sesuai periode. Kita coba dengan cetak keseluruhan data. Data pun tercetak dengan menampilkan informasi laporan keseluruhan data pasien COVID-19 dalam bentuk PDF. Nah, selanjutnya kita bisa melihat data pasien COVID-19 yang berhasil sembuh, dan kita bisa juga mencetak laporan datanya. Di sini juga terlihat cetak keseluruhan data dan cetak sesuai periode. Kita coba cetak keseluruhan data. Data pun berhasil tercetak dengan menampilkan informasi tentang laporan keseluruhan data pasien COVID-19 yang berhasil sembuh dalam bentuk PDF. Lalu selanjutnya tentang pasien COVID-19 yang meninggal. Sama seperti dengan pasien COVID yang sembuh, hanya menampilkan data yang tertera dan cetak laporan data. Dan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cetak keseluruhan data dan cetak per periode data. Nah, kita cetak dengan keseluruhan data. Di sini akan tertera data keseluruhan data tentang kematian penduduk karena COVID-19 dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuangan RT. Di sini ada submenu data sisa keuangan RT. Nah, di sini akan tertera tiap sisa kas keuangan RT dari RT 1 sampai dengan RT 12. Lanjut kita ke submenu pemasukan keuangan. Di sini ada bagian iuran kas dan ada bagian sumbangan. Kita coba dengan iuran kas terlebih dahulu. Nah, di sini ada data-data yang tertera sesuai kas RT 1 sampai dengan RT 12. Kita coba dengan iuran kas RT 4. Nah, di sini ada tampilan tabel pemasukan iuran kas yang berupa data yang telah membayar kas pada RT 4. Di sini juga ada checklist kartu keluarga, cetak laporan, lihat detail, dan cetak kwitansi. Kita mulai dengan lihat detailnya dulu. Lihat detail pada data 1 ini. Data yang telah melakukan pembayaran iuran kas. Kita lihat detailnya. Dan di sini akan tampil informasi tentang kartu keluarga dan tabel pembayaran kas yang telah dilakukan oleh kartu keluarga tersebut, Di sini ada nomor kwitansinya, tanggal pembayaran, nama pembayaran, dan nominal uangnya. Lalu di sini kita bisa juga mencetak kartu kwitansi yang telah dilakukan pembayaran iuran kas tersebut. Di sini akan menampilkan data kwitansi pembayaran, yaitu informasi kartu keluarga dan orang yang melakukan pembayaran dalam bentuk PDF. Lalu selanjutnya kita mencoba untuk checklist kartu keluarga, dan lihat di sini terdapat kartu keluarga yang tertera di RT 4 ini. Kita coba lakukan bayar lagi, inputan pembayaran. Lalu di sini kita coba input datanya lagi. Kita input sesuai field yang tertera. Kita misalkan untuk bayar iuran kas Agustus 2021. Karena ini RT 4, kita pilih pengurusnya yang RT 4. Lalu kita tambahkan data, dan di sini akan tampil atau tambah data yang tersimpan. Kita lihat lagi detailnya, dan detailnya pun akan menambah sesuai pembayaran yang keluarga itu lakukan. Kita lanjut ke pemasukan data sumbangan. Di sini hampir sama dengan iuran kas, hanya saja ini berupa dengan sumbangan. Misal kita lakukan di kas RT 4 juga, kita tambah data. Misalkan RT 4 melakukan pembayaran sumbangan. Kita tambahkan sebagai partisipasi Hari Kemerdekaan. Lalu data pun berhasil ditambahkan atau disimpan.
Selanjutnya kita membahas tentang pengeluaran keuangan. Di sini kita bisa melihat tertera tabel pengeluaran dana kas pada RT 4 dan menambahkan, misal kita tambahkan untuk membayar operasional kebersihan. Nominal uangnya, klik pengurusnya kita input sesuai kepengurusan. Lalu data pun berhasil tersimpan. Di sini kita bisa melihat cetak laporan data, cetak secara keseluruhan, dan cetak secara per periode. Selanjutnya kita membahas tentang masuk data keuangan RW. Di sini juga ada pemasukan baik iuran kas dan sumbangan. Kita mulai dengan iuran kas, kita bisa kita tambahkan sesuai dengan RT yang ada. Kita pilih RT 6, kalau pembayarannya. Dan data pun berhasil tersimpan. Kita bisa lihat juga detailnya. Di sini kita juga bisa mencetak kwitansinya. Lalu data kwitansinya pun tercetak. Kita cetak yang keseluruhannya dan data pun berhasil tercetak. Kita lanjut ke sumbangan. Di sini selanjutnya kita ke pengeluaran. Kita lakukan tambah pengeluaran dana dengan kebutuhan. Pilih kepengurusannya, nominal uangnya, data pun berhasil tersimpan. Di sini juga ada cetak laporan datanya, terdapat cetak keseluruhan data maupun cetak per periode. Kita lakukan cetak keseluruhan data, dan data pun berhasil tercetak. Sekian penjelasan tentang halaman admin untuk mengelola keseluruhan data yang ada di RW 9, mulai dari kepengurusan, data penduduk, data kartu keluarga, kemudian penduduk pindah, keluarga tidak mampu, pembuatan surat, pembuatan acara kegiatan, pendataan pasien COVID-19, serta pendataan keuangan kas di RT maupun di RW. Lanjut kita coba dengan mengklik tombol logout untuk balik lagi ke halaman website front-end-nya. Sekian penjelasan tentang demo program yang saya buat dan demo tugas akhir skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga banyak manfaat yang ada di dalam video ini. Terima kasih untuk menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.